Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Syiah membesar-besarkan, memberi sifat-sifat pada Ahlul Bait yang berlebihan, yaitu bahasa Indonesia hiperbola kalau tidak salah bahasa Indonesianya. Hulu, bahasa Arab hulu. Syiah punya akidah dan keyakinan dan keimanan. Salah satu akidah yang banyak nih di yang puluhan dari Syiah, bahwa ilmu itu sumbernya dari Rasulullah melalui wahyu, harus keluarnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak ada sepatah informasi keluar dari Nabi Muhammad tanpa harus melewati Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, nanti baru Ali bin Abi Thalib menyebar kepada sahabat. Dan setelah itu a'immah-a'immah selanjutnya, Hasan Hussein dan Ali Zain Abidin, Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Kadhim dan sebagainya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pintu seluruh ilmu Rasulullah, wahyu Rasulullah itu, seluruh ilmunya dan wahyunya itu keluarnya dari Ali bin Abi Thalib. Tok, nggak ada lainnya. Seandainya Allah itu mengutuskan Rasulullah untuk menyampaikan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah terpisah dari umat dan sahabat semuanya, dia tidak ada urusan dengan sahabat dianjurkan untuk mendapatkan ilmunya dari Ali bin Abi Thalib. Timbul juga pertanyaan, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, pintunya siapa? Ada yang mengatakan bahwa pintunya itu larinya ke Hasan, Hussein, dan a'immah. Timbul pertanyaan lagi, di mana Rasulullah mengatakan hadis riwayat sahih dari sunnah atau dari Syiah, riwayat Syiah, bahwa Rasulullah itu telah menyebut bahwa pintu ilmunya Rasulullah ini, beliau ini, kepada Ali dulu, setelah itu kepada Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, Baqir, dan As-Sadiq, dan Kadhim, dan sebagainya. Dan selanjutnya imam-imam lainnya, sampai Al-Mahdi. Dari mana? Kalau umpamanya ilmu itu pintunya Ali bin Abi Thalib, terusnya kita terima bahwa itu pintunya diwariskan, pintu ilmu itu diwariskan kepada Hasan, Hussein, dan selanjutnya. Al-Mahdi ini, yang Al-Muntadhar ini, dia hilang dari peredaran, masuk ke dalam gua, berarti pintunya udah tutup. Tidak ada sumber ilmu lagi sampai hari kiamat. Karena Syiah meyakini bahwa ilmunya Ali bin Abi Thalib itu jatuh di dia, dari Rasulullah kepada dia, sampai hari kiamat. Jadi seluruh ilmu keluar dari Ali bin Abi Thalib, selanjutnya kepada a'immah-a'immah, sampai putus kepada Al-Mahdi. Sekarang Mahdi tidak ada, pintunya sudah tutup. Itu masalah lagi bagi Syiah. Maka hadis itu turun di Mekah. Banyak pertanyaan yang mempertanyakan itu hadis, yang akan membatalkan itu hadis, seperti apakah pintu-pintu ini diwariskan? Jika itu hadis disebut di Madinah, pertanyaan tadi yang saya sebut, yang akan saya jelaskan, bahwa ilmunya istri-istri Rasulullah tidak mungkin
akan diketahui Ali bin Abi Thalib sebelum istri-istri Nabi. Syiah menggunakan suatu hadis makdzub, hadis tidak benar, hadis palsu. Yang sumbernya juga bukan dari riwayat lain, tapi sumbernya dari klaimnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari hadis-hadis Ahlus Sunnah. Itu hadis mengatakan bahwa Rasulullah mengucapkan, bersabda, bahwa saya, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Terjemahannya bahwa saya, Rasulullah, menurut Rasulullah berkata, saya kota ilmu. Kalau kita terjemahkan mungkin sumber ilmu. Dan Ali adalah pintunya itu ilmu. Tidak ada satu ilmu wahyu keluar kecuali melalui Ali, imam pertama. Ini namanya ghulu dan berlebihan untuk mengumpulkan Ali bin Abi Thalib dengan memberi sifat-sifat yang tidak layak, yang berlebihan. Ya, untuk mendukung akidahnya. Kita ada pertanyaan bagi Syiah. Ini hadis diucapkan Rasulullah waktu Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun atau di Madinah? Jawabannya apa itu? Kalau umpamanya kalau you mengatakan bahwa itu di Mekah, ilmunya belum lengkap. Quran belum turun semuanya. Agama belum lengkap. Nah, kalau di Madinah, ada pertanyaan yang timbul lagi bagi Syiah. Agama kalau bukan dari Allah, ucapan buatan manusia, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan merontokkan itu agama langsung. Pertanyaannya banyak. Setiap akidah di Syiah ada pertanyaan-pertanyaan yang merontokkan itu agama dan akidah dan keimanan. Jika di Madinah itu hadis itu diucapkan Rasulullah, kita akan tanya sama Syiah. Rasulullah dan istri-istrinya tentu menjalin hubungan suami istri yang sangat khusus dan sangat rahasia dan sangat sensitif karena hubungan antara perempuan laki sama istrinya. Apakah ilmu itu semuanya ada hukum-hukumnya di Islam? Hubungan suami istri itu ada hukumnya. Setelah persetubuhan ada wusul, kalau umpamanya persetubuhan tidak melibatkan suatu excitement lelaki keluar, banyak hukum-hukum itu, hukum-hukum antara suami dan hubungan antara suami dan istri. Pertanyaannya, apakah itu hubungan dari informasi dan hukum-hukum itu melewati Ali dulu baru ke istri-istri Rasulullah? Apakah istri Rasulullah harus mengetahui itu hubungan itu dari Ali bin Abi Thalib sehingga Ali bin Abi Thalib mengetahui apa yang terjadi dalam ruangan tidur Rasulullah dan istri-istrinya? Kalau jawabannya iya, itu adalah karithah, itu adalah musibah. Musibah dan perlu dibuktiin. Perlu dibuktikan dengan sesuatu yang jelas, yang tepat, bahwa hubungan hukum-hukum Islam tentang hubungan suami istri itu, istrinya Rasulullah mengetahuinya itu harus lewati Ali bin Abi Thalib. Perlu dibuktikan itu. Itu musibah itu. Jadinya kita bayangkan bahwa Ali bin Abi Thalib akan berada dalam kamarnya Rasulullah, akan bicara tentang Rasulullah, tentang hubungan-hubungan seperti itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib meminta tolong oleh satu sahabat itu Al-Miqdad umpamanya untuk tanya Rasulullah tentang orang yang mengeluarkan cairan sebelum hubungan, karena dia banyak mengeluarkan madhi.
Itu dia pun tak tahu Ali bin Abi Thalib tentang hukum itu. Nah, kalau itu tidak mungkin, yaitu Ali mengetahui hukum-hukum antara suami istri, antara hubungan antara Rasulullah dan istrinya, berarti ilmu itu adalah sumbernya istri-istri Rasulullah. Berarti hadis itu memang hadis palsu dan hadis bohong, dan uh, akidah Syiah itu batil yang mengatakan bahwa ilmu itu semuanya sumbernya Ali bin Abi Thalib. Itu salah satu pertanyaan dan jawaban dan respon yang membatalkan klaim dan akidah Syiah. Satu lagi yang kita harus pertanyakan. Itu akidah dan keimanan Syiah itu kan mengatakan intinya bahwa Ali bin Abi Thalib mengetahui ilmu yang sebelumnya dan ilmu yang akan datang dan ilmu gaib dan ilmu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ilmu-ilmu itu semuanya dikuasai Ali bin Abi Thalib dan a'immah-a'immah. Saya mau tanya, wahai Syiah. Sekarang kalau Anda kasih Ali bin Abi Thalib HP untuk menurunkan YouTube, atau dia membuat rekaman-rekaman seperti ini, atau dia research di Google, bisa apa enggak dia melakukan hal seperti itu? Kan intinya kan dia mengetahui Aimah dan Ali bin Abi Thalib mengetahui ilmu dari yang umat-umat yang sebelum dan sesudah, dan ilmu yang akan beredar sampai hari kiamat. Berarti semua ilmu yang ada ini harus diketahui Ali bin Abi Thalib. Cuma jawab itu pertanyaan seperti itu. Kalau memang itu iddia, klaimnya itu benar, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kita bicara logik saja. Tidak usah bicara khurafah. Tidak usah bicara tentang mukjizat-mukjizat yang tidak mungkin terjadi. Zamannya mukjizat itu sudah lewat. Ada karamah-karamah, tapi karamah-karamah itu bukan seperti saklar. Setiap wali atau alim atau alim menghendaki itu karamah, dia menekan itu saklar. Dia panggil itu karamat. Begitu dia tolak, dia tutup itu karamat. Karamat-karamat terjadi tanpa orang sadar, dan dia tidak tahu, dan dia tidak bisa mengulanginya. Jadi saya mau jawaban itu. Apakah Ali bin Abi Thalib dan a'immah-a'immah dengan penuh kehormatan dan respect kepada Ahlul Bait dan Ali bin Abi Thalib, yang dimana mereka seharusnya ditempatkan. Mereka tidak mengetahui ilmu gaib, mereka hanya biasa sama seperti sahabat, mendapatkan ilmunya dari Rasulullah sama seperti sahabat lain, dan a'immah as-sadiq al-bagir dan al-kadhim itu semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang diklaim pada Syiah. Anak umur 5 tahun, 7 tahun menjadi imam. Munassab, Allah yang menunjuk itu imam. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan bawa dalam rekaman tentang a'immah dan pertanyaan-pertanyaan yang membatalkan akidah dan keimanan itu. Di luar 4 sahabat dan 120.000 sahabat itu yang Rasulullah mendidik mereka. Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ilmu-ilmu itu tapi tidak difahami oleh sahabat. Sahabat harus tunggu Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan ilmu-ilmu itu. Itu nggak masuk akal dan musibah dan karitah. Dan 4 Muntajabin al-Miqdad dan Abu Dzar
dan Salman Al-Farisi itu juga menerima ilmu dari Rasulullah dan mereka tidak dikatakan murtad oleh Syiah. Makanya kata-kata mereka itu, ilmunya mereka dari Rasulullah tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diingkari. Yang jelas, Ali bin Abi Thalib bukan bab al-ilm dari Rasulullah, karena istri-istri Rasulullah semuanya mengetahui ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, dan hadis yang memang itu hadis kadzab, hadis palsu. Dan ini pertanyaan membuktikan bahwa itu hadis itu tidak mungkin menjadi hadis palsu, karena Ali bin Abi Thalib tidak mungkin mengetahui hubungan antara Rasulullah dan istri-istrinya. Syiah, agama Anda ini kayak gini. Setiap you mengeluarkan suatu akidah, Imamiyah, Taqiyah, Bada, semua itu hukum akidah-akidah dan keyakinan yang Anda percayai, itu adalah buatan manusia, buatan maraja Dajjalin yang mencuri humusnya Anda dan merusak agama Islam dari akarnya, menyebabkan kerusakan terhadap agama Islam. Pikirlah, pelajari, dan jangan percaya sama maraja, dan jangan percaya sama buku-buku Syiah yang mereka sendiri mengatakan bahwa buku-buku ini semuanya tidak sahih dan tidak benar. Maka Syiah selalu, kalau jika mereka ingin membuktikan akidah mereka, mereka selalu mengatakan, di buku-buku Anda, fi kutubikum, ulama'ukum, ulama-ulama Anda, ahli sunnah, buku-buku Anda, ahli sunnah, itu ada semua di situ. Selalu mereka mengatakan seperti itu, mengucapkan seperti itu. Karena buku-buku mereka tidak percaya dengan buku-buku mereka sendiri. Agama yang tidak percaya dengan riwayat-riwayat yang mereka buat, agama yang mengatakan bahwa Quran yang beredar sekarang itu palsu, tidak bisa diandalkan, agama yang menggunakan akal untuk menentukan asal-usul arkan agama. Apa yang mau dijual oleh Syiah? Pikirlah Syiah, sebelum ini semuanya lambat dan Anda meninggal dalam keadaan keluar dari millah Rasul dan sunnah Rasul dan ajaran Rasulullah dan ajaran Islam yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.